Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, baik lahir maupun batin. Amin. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita kali ini, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Allahumma amin. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Apa? Masih belum semangat? Satu kali lagi ya, Ibu tanya. Sudah siap belajar hari ini? Bagus. Hari ini anak-anak bersama Ibu Herianti akan belajar mengenai penjumlahan bilangan bulat. Pada pembelajaran kali ini ada dua tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yaitu yang pertama, mampu menghitung penjumlahan bilangan bulat, dan yang kedua, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, simak cerita berikut. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 8 meter di bawah permukaan laut. Kemudian kapal selam diturunkan lagi sedalam 6 meter. Berapa meter kedalaman kapal selam sekarang? Yuk kita cari tahu. Mula-mula kapal selam berada di kedalaman 8 meter di bawah permukaan laut. Hal ini dapat ditulis negatif 8 meter. Kemudian diturunkan lagi sedalam 6 meter atau dapat ditulis negatif 6 meter. Ingat, kapal selam diturunkan, bukan dinaikkan. Sehingga untuk memperoleh posisi akhir kapal selam, kita dapat menjumlahkan posisi pertama kapal selam dengan posisi kedua kapal selam, yaitu negatif 8 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 14. Jadi posisi akhir kapal selam adalah negatif 14 meter atau 14 meter di bawah permukaan laut. Kita lanjut pada permasalahan berikut. Ada seorang anak laki-laki bernama Andi. Andi sedang melangkahkan kakinya di atas lantai bertitik. Mula-mula Andi berdiri di titik 0, kemudian Andi melangkahkan kaki ke depan sejauh 3 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 4 langkah. Di titik berapakah posisi Andi saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Anak-anak, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ada beberapa kesepakatan yang perlu kalian perhatikan dan kalian ingat. Yang pertama, posisi awal berada tepat di angka 0 dan menghadap arah kanan. Kesepakatan yang kedua, bilangan bertanda positif berarti maju. Kesepakatan yang ketiga, bilangan bertanda negatif berarti mundur. Kesepakatan yang keempat, operasi hitung penjumlahan berarti menghadap pada arah yang sama atau tetap. Kesepakatan yang kelima, operasi hitung pengurangan berarti berbalik arah. Kita kembali lagi pada soal untuk menyelesaikan permasalahannya. Langkah pertama, posisi awal tepat di angka 0 dan menghadap kanan. Langkah kedua, Andi maju 3 langkah. Langkah ketiga, Andi maju lagi ke depan sejauh 4 langkah. Andi saat ini berada di titik 7. Pernyataan di atas dapat dituliskan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Perhatikan contoh soal yang lain. 4 ditambah 2 sama dengan titik-titik. Langkah pertama, posisi awal Andi tepat di angka 0 dan menghadap ke kanan. 4 merupakan bilangan positif, sehingga Andi maju 4 langkah. Selanjutnya, ditambah merupakan operasi hitung penjumlahan,
sehingga Andi menghadap arah yang sama atau tetap. 2 merupakan bilangan positif, sehingga Andi maju 2 langkah. Jadi, hasil dari 4 ditambah 2 sama dengan 6. Perhatikan contoh soal berikutnya. Negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan titik-titik. Langkah pertama, posisi awal Andi tepat di angka 0 dan menghadap ke kanan. Negatif 3 merupakan bilangan negatif, sehingga Andi mundur 3 langkah. Ditambah merupakan operasi hitung penjumlahan, sehingga Andi menghadap arah yang sama atau tetap. Negatif 4 merupakan bilangan negatif, sehingga Andi mundur 4 langkah. Jadi hasil dari negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Selanjutnya, 3 ditambah negatif 4 sama dengan titik-titik. Langkah pertama, posisi awal Andi tepat di angka 0 dan menghadap ke kanan. 3 merupakan bilangan positif, sehingga Andi maju 3 langkah. Ditambah merupakan operasi hitung penjumlahan, berarti Andi menghadap arah yang sama atau tetap. Negatif 4 merupakan bilangan negatif, berarti Andi mundur 4 langkah. Jadi hasil dari 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1. Soal selanjutnya. Negatif 3 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Langkah pertama, posisi awal Andi tepat di angka 0 dan menghadap ke kanan. Negatif 3 merupakan bilangan negatif, maka Andi mundur 3 langkah. Ditambah merupakan operasi hitung penjumlahan, berarti Andi menghadap arah yang sama atau tetap. 4 merupakan bilangan positif, artinya Andi maju 4 langkah. Jadi hasil dari negatif 3 ditambah 4 sama dengan 1. Lalu, bagaimana cara penjumlahan bilangan bulat apabila bilangan-bilangannya bernilai besar sehingga tidak memungkinkan menggunakan garis bilangan? Baiklah anak-anak, dari beberapa hasil percobaan tadi, kita telah mendapatkan beberapa hasil operasi penjumlahan bilangan bulat. Ibu tampilkan kembali di sini ya. Perhatikan baik-baik. Dari hasil yang tertera, kita dapat mengambil kesimpulan untuk kita jadikan sebagai kata kunci dalam menghitung penjumlahan bilangan bulat yang bernilai besar. Kesimpulan yang dapat kita ambil untuk menjadi kata kunci adalah yang pertama, jika tandanya sama, maka pengerjaannya adalah dengan dijumlahkan. 3, positif 3 dan positif 4 sama dengan positif 7. Negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Kemudian kata kunci yang kedua, jika tandanya berbeda, maka cara pengerjaannya adalah bilangan terbesar dikurangi bilangan kecil. Tanda positif atau negatif pada jawaban mengikuti tanda bilangan terbesar. Negatif 3 ditambah 4, ini negatif dan ini positif, maka cara pengerjaannya adalah bilangan terbesar dikurangi bilangan kecil. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Adapun tanda positif atau negatif pada jawaban mengikuti tanda bilangan terbesar. 3 dengan 4 mana yang lebih besar? 4 ya. 4 bertanda positif, maka jawabannya juga bertanda positif. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang akan dibahas pertama adalah penjumlahan dua bilangan bulat yang tandanya sama. Negatif 22 ditambah negatif 10. Ini tandanya negatif. Dan bilangan ini juga tandanya negatif. Kita tentukan dulu tanda pada jawabannya nanti, yaitu mengikuti tanda yang angkanya besar.
22 dengan 10 mana yang lebih besar? 22 ya. Maka tanda bilangan pada jawaban juga adalah negatif. Karena 22 tandanya negatif. Kemudian jika tandanya sama, maka cara pengerjaannya adalah dengan dijumlahkan. 22 ditambah 10 sama dengan 32. 32 dimasukkan ke sini, maka hasilnya negatif 22 ditambah negatif 10 sama dengan negatif 32. Contoh selanjutnya masih mengenai penjumlahan dua bilangan bulat yang tandanya sama. 12 ditambah 11 sama dengan titik-titik. Ini anak-anak sudah pasti bisa ya, langsung saja 12 ditambah 11 sama dengan 23. Kita lanjut ke contoh soal penjumlahan dua bilangan bulat yang tandanya berbeda. Negatif 9 ditambah 17 sama dengan titik-titik. Ini tandanya negatif dan ini tandanya positif. Untuk menentukan tanda negatif atau positif pada jawabannya, kita mengikuti tanda pada bilangan terbesar. Tetapi ingat, untuk menentukan bilangan terbesar, kita harus melihat angkanya saja, tanpa melihat tanda yang ada di depannya. 9 dengan 17, mana yang lebih besar? 17 ya. Nah, karena 17 merupakan bilangan positif, berarti hasilnya di sini adalah tandanya positif. Kemudian, karena tandanya berbeda, maka cara pengerjaannya adalah bilangan terbesar dikurangi bilangan kecil. 17 dikurangi 9 sama dengan 8. 8 kita masukkan ke sini, maka negatif 9 ditambah 17 sama dengan 8. Contoh selanjutnya, 15 ditambah negatif 18. Ini tandanya positif dan ini tandanya negatif. Untuk menentukan tanda pada jawabannya, kita mengikuti tanda pada bilangan terbesar. 18 dengan 15, mana yang lebih besar? 18 ya. Maka karena 18 tandanya negatif, maka pada jawabannya tandanya negatif juga. Kemudian karena tandanya berbeda, maka cara pengerjaannya adalah bilangan terbesar dikurangi bilangan kecil. 18 dikurangi 15 sama dengan 3. Kita masukkan ke sini. 15 ditambah negatif 18 sama dengan negatif 3. Mengerti ya anak-anak? Sekarang ayo kita berlatih. 29 ditambah negatif 17. Ini tandanya positif dan ini tandanya negatif. Karena tandanya berbeda, maka kata kunci yang akan kita gunakan adalah kata kunci yang kedua. Kita tentukan dulu tanda pada jawabannya. 29 dengan 17, mana yang lebih besar? 29 ya. 29 bertanda positif, maka pada jawaban juga tandanya positif. Langkah selanjutnya, jika tandanya berbeda, maka cara pengerjaannya adalah bilangan terbesar dikurangi bilangan kecil. 29 dikurangi 17 sama dengan 12. Kita masukkan ke sini, maka 29 ditambah negatif 17 sama dengan 12. Soal latihan selanjutnya, negatif 37 ditambah 10 sama dengan titik-titik. Ini tandanya negatif dan ini tandanya positif. Berarti kita akan menggunakan kata kunci yang kedua. Untuk menentukan tanda pada jawabannya, kita lihat 37 dengan 10. Mana yang lebih besar? 37 ya.
37 tandanya negatif, maka tanda pada jawabannya negatif juga. Selanjutnya, bilangan terbesar dikurangi bilangan kecil. 37 dikurangi 10 sama dengan 27. Kita masukkan, maka negatif 37 ditambah 10 sama dengan negatif 27. Soal berikutnya. Negatif 25 ditambah 49. Ini tandanya negatif dan ini tandanya positif. Tandanya berbeda, maka kata kunci yang akan kita gunakan adalah kata kunci yang kedua. Kemudian kita tentukan tanda pada jawabannya dengan melihat angka yang terbesar. 49 dengan 25. Mana yang lebih besar? 49 ya. 49 tandanya positif. Maka tanda pada jawabannya juga positif. Kemudian langkah selanjutnya, bilangan terbesar dikurangi bilangan kecil. 49 dikurangi 25 adalah 24. Kita masukkan ke sini, sehingga negatif 25 ditambah 49 sama dengan 24. Soal berikutnya. Negatif 11 ditambah negatif 8 sama dengan, ini tandanya negatif dan ini tandanya negatif. Berarti kata kunci yang akan kita gunakan adalah kata kunci yang pertama. Jika tandanya sama, maka cara pengerjaannya adalah dengan dijumlahkan. Kita tentukan dulu tanda pada jawabannya dengan melihat angka yang terbesar. 11 dengan 8. Lebih besar 11 ya, maka tanda di sini negatif. Angka selanjutnya adalah dengan menjumlahkan 11 ditambah 8, 19. Kita masukkan ke sini, maka hasilnya negatif 11 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 19. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.